Oke, lanjutannya yang kemarin ya kan, karena panjang juga, kita bagi dua aja daripada mereka mendengarkan omongan kita yang cukup sedikit berfaedah tapi nggak bermanfaat mungkin. Dengan panjang waktu 2 hari kan capek, makanya kita potong lah beberapa. Nah, yang belum nonton dulu part yang pertama. Jadi kita jelasin antara NFT, kripto sama metaverse. Itu apa sih? Nah, di sini baru kita akan bahas lebih banyak ke fungsinya, efeknya. Mungkin bisa menimbulkan orang-orang kaya baru. Itu yang peluang apa yang bisa kita manfaatkan nantinya. Ya. Itu bisa kita bahas di sini. Gimana Doh yang kemarin kamu mau bahas masalah kemarin tuh apa ya tadi? Yang aku bilang ini, si dokter kan ngomong masuk akal. Pegang koinnya, pegang kriptonya, transaksinya. Ya. Nah, sebenarnya gini, NFT itu juga salah satu cara untuk dapat double keuntungan, Dok. Yes. Kan contohnya gini nih, kalau dia NFT-nya ini katakanlah barang yang rare, dia jarang orang punya. Dia selain dari kenaikan dari currency-nya sendiri, barangnya juga nilainya naik. Mungkin tuannya naik. Cuma 3 atau 4 koin, ini bisa jadi 15 koin, 10 koin. Nah, selain harga currency-nya naik, ini juga naik. Itu merupakan salah satu sarana untuk start masuk ke salah satu investasi aset digital itu. Ya, contohnya ketika kamu beli ETH sekarang, satu ETH kamu beli harga 50-60 jutaan lah sekarang, ya kan? Nah, kalau kamu masuk ke situ, oke, aku beli ETH satu koin, aku beliin NFT yang rare satu ETH gitu. Nah, kalau kamu cuman di ETH doang, itu bisa jadi 100 juta tapi nggak tahu berapa lama gitu. Dengan adanya NFT, satu ETH-mu itu bisa kamu lipatkan dengan penjualan yang rare itu tadi. Dengan kenaikan nilai dari NFT-nya, ya kan? Akhirnya misalnya kamu jadi 3 ETH gitu. Nah, kamu startnya itu bisa lebih cepat gitu. Tapi kan mesti nungguin kalau misalkan kita beli NFT gambar monyet digital, harus nunggu orang bodoh yang mau beli itu. Nggak harus monyet juga dong. Tergantung kamu beli asetnya gitu. Jadi kayak misalnya kamu beli tanah gitu ya, tanah berlumpur mungkin lama gitu. Tapi kalau kamu lihat ini kayak kemarin mobil Back into the Future rare ini bagus nih, itu bisa kita semangatin maksudnya kita ngoyo untuk ambil itu. Ya mesti milih-milih lah NFT-nya mana yang bagus, yang punya peluang untuk naik. Harus pilihan-pilihannya gitu kan NFT ini. Maksudnya mau beli yang apa gitu. NFT itu nggak melulu masalah gambar monyet atau kemarin aku buat titik tuke atau apa, itu nggak harus ke situ, atau ya itu tuku lagi. Oke, jadi nggak melulu itu, tapi banyak asetnya. Kayak kemarin ada orang jualan yak, ya kan? Kapal pesiar kecil ya, itu yang bisa dipakai mungkin nantinya di metaverse. Jadi hubungannya kripto, NFT sama metaverse itu seperti itu. Kita bisa beli aset di metaverse tersebut gitu. Yang aku nggak tahu aset ini gitu ya, bisa pindah-pindah planet, bisa pindah-pindah universe atau enggak. Kalau nggak bisa, nanti universe yang benar-benar punya andil atau punya fitur-fitur keren, itu yang nantinya bakalan rame orang tinggal di situ, di planet itu. Jadi kan nggak semua planet bisa dihuni atau bisa dihuni dengan baik, ya kan? Contohnya Facebook punya metaverse baru yang benar-benar menyesuaikan dunia asli, yang fiturnya sangat amat maju, akhirnya kan punya value. Akhirnya orang berniat untuk masuk ke multiverse itu. Ya, misal menurut aku kayak itu aja semut, sama kayak mereka bikin game tapi ada skinnya, ada mobilnya, ada kapalnya yang khusus dibikin cuma satu doang gitu kan. Terus dibikin sok eksklusif, dibikin sok langka gitu kan, terus dijual. Udah cuma gitu. Makanya sebenarnya gini juga dok, kemarin ada ngobrol sama orang-orang itu kan, kalau ke depan ini eranya udah digital semua, even kalau kita lihat deh, pabrik aja kan sudah semua hampir pengurangan tenaga kerja semakin banyak kan.
pakai mesinnya udah yang semakin canggih, tambah lama tambah canggih. Saya sangat mendukung itu. Nah, even kamu kalau lihat sekarang di McD aja, McD sekarang hampir banyak kan ngurangin tenaga kerja. Kamu begitu masuk tinggal pencet-pencet, kamu mau pesan apa. Nah, mungkin juga ini disiapin juga untuk ke depan ini dunia baru. Cucu kita masuk ke era seperti itu, kan mau cari kerja juga susah nih. Jadi mereka caranya cari uang dari mana? Ya salah satunya juga ciptain aset digital tadi, yang atau gambar digital atau apa yang dijual belikan. Jadi perdagangannya benar-benar digital semua. Menipu secara virtual. Bukan menipu. Karena gini. Untuk sekarang sih kalau aku lihat sih memang belum bisa diterima di masyarakat secara seutuhnya gitu loh. Betul. Karena kalau ditabrakkan dengan kondisi sekarang itu memang kayak nggak masuk akal. Oh ini cuman game. Oh ini cuman permainan. Oh ini cuman virtual yang nantinya dunia maya. Contoh kayak kita main game gitu kan, RO. Kita punya yang burung bisa dinaikin itu kan, kendaraannya itu biar bisa lari cepet atau armor atau apa kan gitu kan. Tapi burung tuh juga bisa dinaikin kok. Tolong bawa naik ono. Ya itu akhirnya dipancing masuk juga itu. Burung bisa dinaikin. Ya jadi itu kan cuman sebatas game ya kan. Intinya game yang tanpa tujuan. Tapi kalau yang aku lihat dari presentasi Facebook ya kan, itu manfaatnya itu lebih kayak ke dunia nyata. Jadi memperdekat dunia nyata yang kemungkinan yang nggak bisa kita lakuin di dunia nyata itu bisa dilakuin di situ. Misalnya kita bisa roti dengan space di Manhattan Square misalnya di New York. Saat ini kita nggak punya kemampuan untuk di situ, tapi dengan seperti itu kita bisa di US kita bisa punya satu toko gitu. Atau kalau misalnya kita punya satu produk batik, kita buka toko batik di US. Nah, orang bisa masuk pakai Oculus datang ke toko situ untuk membeli. Klik buy. Nah, nanti terserah ketika di buy ini dia bakalan berupa NFT. Nah, NFT ini mau dikirim langsung ke negaranya dia juga bisa. Jadi dia beli di Manhattan Square misalnya di US, beli batik gambar monyet misalnya, gambar bekantan ya kan, asli Indonesia tuh. Jadi gambar bekantan dibeli untuk dia. Sekian NFT misalnya. Sekian ETH lah. Satu ETH gitu. Jadi akhirnya dia minta dikirim. Oke, kita shipping barangnya dari Indonesia ke sana. Tapi physically tokonya secara virtual itu di metaverse itu. Jadi mempermudah, atau kita meeting kita bisa presentasi melalui metaverse itu untuk menghubungkan dengan dunia nyata gitu loh. Jadi kita samain dulu lah persepsinya. Sebenarnya kan tujuannya untuk semuanya dipermudah dong. Jadi ibaratnya kayak kita dulu zaman mungkin engkong emaknya kita atau kakek neneknya kita, orang kalau mau hubungin saudaranya, mau hubungin orang lain di lain daerah itu kan butuh waktu yang lama untuk surat atau gimana. Nah, itu kan dengan kemajuan teknologi dipermudah dengan telepon. Yang pertama mungkin pager, terus kemudian telepon ya semua tujuannya dipermudah. Makanya nanti kamu sebenarnya koleksi ini kan cuman untuk kamu liatin aja, terus kamu upload di media sosial untuk yang karena kamu punya dan sebagainya. Nah, untuk dipermudah daripada kamu punya physically nanti yang resiko hilang dan sebagaimana, dipakai digital juga. Mungkin bisa diterima di situnya dulu, tujuannya untuk mempermudah. Ya, enggak sih. Kalau aku bilang bukan mempermudah, cuman kayak ngupgrade Zoom meeting yang biasanya cuma lihat foto-foto 2 dimensi jadi 3 dimensi ya, 2 dimensi jadi 3 dimensi. Terus kita mau beli barang yang jauh, kita tinggal nggak perlu ngantri secara nyata di tempat itu, tapi kita bisa ngantri di dunia maya. Cuman itu aja, tapi ujung-ujungnya tetap harus ada barang nyata yang bisa diperjualbelikan pakai sertifikat digital, NFT tadi NFT itu kan bisa pakai blockchain. Jadi sebenarnya metaverse, NFT sama kripto itu
merupakan option, bukan merupakan keharusan. Jadi memang kita sadari kita hidup di dunia nyata, contohnya kayak surrogate gitu ya, endingnya real life-nya balik lagi ya balik lagi kayak Instagram, Facebook. Itu kan choice-nya kita mau pakai Instagram, mau pakai Facebook, mau pakai YouTube, mau pakai apa, itu kan up to you gitu. Kayak dulu pakai Friendster rame, akhirnya muncul si Facebook, Friendster-nya hilang, jadi kayak metaverse-nya Friendster hilang gitu loh. Itu mungkin aja terjadi, NFT-nya kita hilang di situ ya. Mungkin aja itu terjadi. Ya kayak yang kamu cerita tadi lah, kita biasanya jual batik online gitu, cuma 2 dimensi. Sekarang dibuatin metaverse atau kayak dunia virtual yang seolah-olah ada toko, jualannya itu kita kayak bisa pegang pakai augmented reality atau virtual reality. Jadi dia lebih kayak ya jualan tampilannya 3 dimensi gitu aja. Ya itu jadi tetap mesti pintar-pintar milih sih, jangan beli gambar monyet digital yang nggak ada gunanya. Ya itu balik lagi ke choice-nya, ke option-nya orangnya mau. Ngomong-ngomong, monyet ini salahnya di mana sih Pak? Dari tadi monyet ini. Karena harganya 2 ETH tadi, tapi memang rame loh itu NFT-nya gambar monyet itu memang booming gitu. Memang bodoh. Dan itu rame, itu dilelang naik banget gitu. Tapi fotonya pun tersebar di mana-mana gitu. Jadi bukan kayak eksklusif barang itu toh. Tapi kepemilikannya itu tadi, kamu ngambil screenshotnya, kamu jual, itu nggak iso. Yang punya si ini gitu loh. Ada NFT-nya khusus. Bedanya di situ. Jadi value-nya dari situ. Akhirnya sekarang sih dunia sekarang ya, yang lucu-lucu, yang koplak-koplak kayak gitu nggak masuk akal. Banyak orang yang contohnya orang kaya-kaya yang udah bingung buat apa, ya udah hajar itu aja. Kenapa lucu? Tadi kan gue bilang orang kaya-kaya yang mau cuci uang ya lewat situ. Iya, betul. Jadi memang ada peluang ya. Cuman aku nggak tahu dipakai buat money laundering atau enggak. Beneran memang ada peluang ya. Contohnya zaman sekarang aja nggak usah butuh pakai metaverse. Beberapa orang mulai mencuci uang atau gampangannya mengurangin pajak mereka itu dengan membeli lukisan-lukisan yang nyata gitu, lukisan-lukisan mahal, dan mereka nggak dipajang, cuma digulung doang gitu. Itu ada value-nya ketika itu doang ya. Iya, jadi uangnya nggak berubah money tapi langsung di lukisan itu tadi, barang. Karena apa? Karena lukisan ya harganya bisa naik, terus di dalam komunitasnya itu juga bisa berputar kayak gitu loh. Ya, yang penting tahu marketnya di mana. Ya. Terus kalau mau cairin ini jadi bentuk uang, lah harus lewat mana. Nah, keterbatasannya mereka itu kan ruang dan jarak sebenarnya. Ketika fisik ini. Nah, dengan adanya NFT ini mereka lihat peluang. Oke, ini nggak ada jarak waktu dan ruang. Terus marketnya juga ada. Jadi lelangnya nggak cuman di kota-kota Jawa Timur doang. Misalnya mau lelang lukisan harus ke Surabaya lah atau ke Jakarta atau kayak gimana, harus telepon, nggak lihat barangnya ya kan. Ini nggak peduli lihat barangnya, tapi kita bisa di market itu untuk lelang si gambar monyet bangsat itu tadi. Itu kalau kita yang melihat sebenarnya memang goblok banget culun. Tapi kalau orang yang menjalani mungkin punya maksud atau minimum lah, dia beli itu untuk sombong. Aku beli barang kayak gini, jelek kayak gini. Iya, karena kita masih miskin, Pak. Mahal gitu loh. Itu mahal. Buat kita miskin, orang-orang miskin kayak gini jadi kayak buat apa gitu kan. Dokter itu juga gitu kayaknya. Dia masih miskin sekarang, nanti kalau udah kaya mau beli NFT. Nanti kalau kamu udah kaya, kita yang lihat goblok banget dia beli sama gambar monyet digital lagi. Ya kan? Kalau dokter bukan gambar monyet, Pak, gambar curu tadi. Curu terbang. Coba NFT ini tuh, mungkin mahal. Flying cockroach. Iya, flying cockroach-nya hilang, nggak tahu kemana. Nah, itu lebih serem lagi. Biasanya setelah terbang hilang, waduh di mana? Jadi dan NFT itu juga bisa beli tanah, bro. Oh iya? Gitu loh. Jadi bisa beli space. Gitu, space. Tapi ya di dalamnya itu tadi, di lingkupnya metaverse yang itu ya. Metaverse apa itu dulu ya? Yes. Dan yang sudah nyata itu Nike Land di Roblox. Roblox itu mainan anak-anak loh. Gamenya anak-anak. Nike Land masuk ke metaverse-nya itu
dengan menjual sepatu-sepatu digitalnya mereka yang nantinya katanya, contoh kayak barusan launching Nike Air Max One di Belanda. Jadi Air Max One itu yang launching di Belanda itu harganya gila-gila, ada patah, ada apa, itu harganya gila-gila. Nah ini barusan launching lagi. Itu kalau mereka launching di situ, itu orang bakalan camping di depannya toko itu. Jadi antrinya itu sampai camping, bro. Gitu loh. Gila sih itu. Itu dari tahun ke tahun selalu seperti itu. Nah, dengan adanya metaverse ini, Nike Land, itu kita nggak perlu datang untuk antri situ. Kita antrinya digital. Ya, itu mempermudah antri. Oke lah. Nah, antri. Tapi nggak tahu. Sertifikat digitalnya kan kita pegang, nanti bisa tukerin ke barang asli. Nah, tapi nggak tahu dengan adanya itu apakah harganya turun karena effort untuk mendapatkannya bakalan lebih gampang, atau kayak gimana masih belum tahu. Ya tergantung ini pinter-pinteran yang bikin. Iya, ketika yang bikin bisa goreng ya pasti bisa tetap naik. Betul. Kalau kita amati ya di sneakers itu sepatu-sepatu yang harganya melangit itu sebenarnya yang kita beli bukan desain, bukan enaknya, bukan lain-lainnya, tapi yang kita beli adalah histori, ceritanya gitu loh. Ceritanya. Jadi kayak pinter-pinternya si Nike ini, waduh bau. Pinter-pinternya si Nike nanti bikin ceritanya di digital itu gitu loh. Jadi kayak ada sepatu punyanya Staple Pigeon. Itu sepatu ketika di launching New York sampai kerusuhan rebutan sepatu itu, sampai keluar di toko, keluar di korannya, itu harganya langsung gila, bro, gila banget. Jadi ya itu berdasarkan ceritanya tadi itu. Dan masalah metaverse ini Elon Musk itu pernah cerita loh sebelum metaverse ini muncul. Jadi orang yang meninggal di future ke depan itu bakalan hidup abadi di dunia sosial medianya. Oh, merinding aku ya. Iya, dunia digital. Contoh itu Vanessa Angel kan udah nggak ada ya. Itu kan kita masih bisa dengar, masih bisa lihat videonya, masih bisa lihat dia ngomong itu kan di Instagram, YouTube dan lain-lain. Yes, dan nanti di metaverse ini orang yang meninggal itu bakalan hidup terus dalam rupa digitalnya, dalam rupa metanya, karakternya. Dari mana karakternya? Kan ada artificial intelligence. Waduh. Itu bakalan hidup terus. Itu seremnya di situ. Ya, good or badnya kita nggak tahu. Contoh kayak misalnya orang tua kita udah nggak ada, tapi kita buatin mereka metaverse atau avatarnya mereka. Karakternya kita bisa ketemu mereka setiap saat di dunia metaverse itu. Seabadi apa selama servernya nggak di-down kan. Ya tergantung server ya. Ya tapi kalau pas artificial intelligence-nya goblok ya susah diajak ngomong, ya jawabannya nggak nyambung. Iya, ya itu kan semua tergantung. Kalau misalnya di era-era awal-awal ya sulit. Iya benar sih. Kok bapak jadi goblok di sini? Iya, kok beda. Bapak di dunia nyata profesor loh, di sini kok jadi guru? Ya nggak selalu guru itu jelek ya, tapi nanti disomasi kita. Wah, jangan habis demo loh ini. Bahaya loh. Ya itu. Tapi kan bedanya di situ. Jadi banyak ya yang merubah dunia ini nanti kedepannya seperti apa ya, kita harus siap karena hal-hal ini bisa muncul milioner, triliuner baru, bahkan yang lagi rame kan neolioner. Iya, namanya istilah neolioner. Di atasnya triliuner. Itu berapa duit tuh? I don't know. Waduh, nolnya berapa nggak tahu tuh. Nolnya udah keluar dari kepalaku ini. Berapa? 15. Nggak tahu itu. Jadi ya kita triliuner aja belum kecapean, ini udah jadi neolioner. Mungkin mesti ya kita pinter-pinter lah, pakai otak lah kalau mau invest di aset digital tuh tetap ini harus dipakai. Betul. Logikanya pakai uang dong. Pakai. Nggak pakai uang. Pakai. Oh pakai. Karena pertama kita pakai logis, ya kan? Habis itu dengan kepintaran kita pakai uang, ya kan? Kalau belum ada uang, ya udah logis aja terus. Cari lagi dong. Kita logis dulu, cari dulu uangnya, ya kan? Ya kita intinya konklusinya kita harus siap ya buat the next future yang kayaknya bakalan datang lebih cepat
Kita harus siap, kita harus paham supaya kita nggak ketinggalan nanti ya. Siapa tahu dengan itu merupakan jalan kita untuk jadi neoliner mungkin. Iya, keburu akhir zaman bro, cepetan kaya dulu lah. Waduh. Ya, itu kita nggak tahu akhir zaman kapan. Ya kayak misalnya dokter, siapa tahu nanti dengan teknologi yang bagus kita bisa operasi secara digital langsung hilang. Pakai apa nggak tahu. Bisa mempercantik diri secara digital atau kayak gimana kita nggak tahu. Pasti kita harus siap, kita harus siapin semuanya lah, kita jangan tutup mata untuk masalah digital. Pelajarin NFT, metaverse, mulai sering kumpul sama orang-orang yang mau dilangkri. Cari dong ya. Racunin otak mereka pakai NFT, terus kita tipu mereka. Dan mungkin pesan Ferry yang terakhir, jangan beli NFT gambar. Percuma. Tolol. Mungkin kayak gitu lagi, ada yang mau nambahin nggak? Sebagai closing nggak ada. Kalau gitu kita closing dengan gambar monyet yang bye bye. Bye bye.